Katanya Mbah ini pernah ikut latihan PSHT ya. Soalnya gini, ini mohon maaf dulu, disclaimer dulu ya, buat dulu jangan berpikiran terlalu jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. P10, P20, karena ini P poster podcast Setia Hati Ternate. Oke, dulur-dulur, kali ini bertepatan di 20 malam 26 Ramadan. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke Mbah lah, bahasanya Mbah ya maksudnya. Boleh. Mbah apa Kang ini? Mbah aja nggak masalah. Mbah aja nggak apa-apa ya saya. Sebelum perkenalan, alangkah lebih baiknya buat dulur-dulur yang belum mendukung ya, teruntuk dengan cara di like, comment, and subscribe YouTube-nya Hidayat 22. Oke, buat dulur terima kasih. Kita langsung ngobrol dengan Mbah. Monggo Mbah, dipersilakan. Bahasanya Mbah gak enak banget ya. Gak apa-apa lah Mbah ya. Ya, monggo Mbah diperkenalkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam santun, salam hormat untuk seluruh follower, penggemar berat dari channel YouTube Hidayat 22. Saya ucapkan terima kasih sudah bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Tentunya masih di suasana bulan Ramadan. Semoga puasa kita senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah SWT, dan hidup kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Muhammad Raudatul Mursalin. Biasa orang-orang ini masih muda tapi manggilnya Mbah. Mbah, ya bener. Jadi saya nggak salah nih ya. Nggak salah ya. Jadi masih muda, tapi kebanyakan orang itu memanggil Mbah. Entah Mbah ini faktor dari mana saya juga nggak tahu. Memang kalau untuk nama asli, saya di orang biasa memanggil Mbah Lin lah, atau Mursalin untuk. Tapi udah berkeluarga ya Mbah ya? Alhamdulillah sudah berkeluarga, istri baru satu. Berarti baru satu istri. ada kemungkinan lah ya. Kalau anak, alhamdulillah sudah dua. Sudah dua, alhamdulillah. Berarti ya, kalau saya anak baru satu Mbah. Alhamdulillah. Tapi kalau istri ya cukup satu. Oke, buat dulur-dulur, apa namanya? Kita lanjut ngobrolnya Mbah ya. Boleh. Kita sambung. Yang pertama, pertanyaan saya gini Mbah, saya ngobrol di channel YouTube saya ini tujuannya kan yang pertama silaturahmi, yang kedua kita bertukar pengalaman lah, nanti kesananya kita obrolan kita. Namun sebelum kita jauh ngobrol dulu, alangkah lebih baiknya kita gini, saya mau nanya, ada sosial media Mbah? Kalau untuk sosial media saya sendiri memiliki banyak ya. Di situ saya memiliki akun YouTube, ada di channel YouTube Murja Alin Gondrong, yang di dalamnya membahas dunia spiritual. Kemudian kita mengadakan perjalanan malam, pencarian dedemit dan lain sebagainya, explore malam hari. Kemudian di situ kita ada di TikTok, Madan Sewu, isi videonya di situ tentang dunia pengobatan. Kalau di TikTok Madan Sewu, YouTube Mursalin Gondrong, kemudian di Facebook kita juga ada. Facebook di situ ada Murja Alin. Untuk dulur-dulur yang sedang menyaksikan semuanya boleh ya. Ini numpang promosi ya. Boleh. Tujuannya emang sih. Boleh sambil di follow channel YouTube Murja Alin Gondrong, kemudian Facebook Murja Alin, dan TikTok di Madan Sewu. Nanti saya tempel tuh screenshotan ini profilnya. Boleh. Tuh baik. Buat dulur-dulur, jadi biar kita seimbang, yaitu jangan cuma nonton di saya, monggo nonton juga di channelnya Mbah Murja Alin. Mau di YouTube ada, di TikTok ada, di Facebook juga ada. Itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama nih Mbah. Boleh monggo. Yang pertama, saya kan selentingan banyak tuh kenalan di, khususnya di SP6 inilah ya. Ada teman saya pernah nanya, katanya Mbah ini pernah ikut latihan PSHT ya. Soalnya gini, ini mohon maaf dulu, disclaimer dulu ya, buat dulu jangan berpikiran terlalu jauh ya. Soalnya khusus subscriber saya itu, subscriber lah bahasanya, itu apa namanya, orang-orang PSHT semua Mbah. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, bisa berbagi pengalaman gitu kan. Itu monggo diceritakan itu. Kalau untuk pengalaman saya sendiri di dunia organisasi tentang PSHT, kalau untuk urusan pernah latihan dan tidak latihan, itu dulu saya pernah sebentar, cuman tidak sampai disahkan karena terus terang tidak boleh dengan ibu ya. Kemudian setelah perjalanan dari PSHT ini, saya berangkat ke pondok pesantren.
Kemudian situ saya mondok, setelah pondok pesantren kita pulang ke rumah dan melakukan perjalanan spiritual. Akhirnya kita belajar kembali di dunia perdebusan dan pengobatan. Kalau untuk pernah dan tidak latihan, insya Allah pernah, cuman tidak sampai disahkan. Oh, disahkan. Itu tempatnya di mana dulu latihan? Kita di Kabupaten Pringsewu. Di Stimik dulu. Tahun berapa itu ikut latihan dulu? Kalau untuk tahun berapa dulu, sudah lama sih. Tapi apa namanya, nggak apa-apa lah. Saya agak menjorok ke situ dulu lah pertanyaannya ya. Soalnya biasanya penonton saya itu dari awal ini pembahasannya mau kemana nih gitu kan. Kalau udah keluar dulu, saya nggak enak gitu kan. Kita bahas di PSHT-nya dulu, nggak apa-apa gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau di Pringsewu kayaknya basis itu lebih di sana. Kalau untuk di Kabupaten Pringsewu sendiri, ini salam takdim, salam hormat untuk guru-guru besar PSHT di Kabupaten Pringsewu. Sebenarnya di situ adalah basis terbesar ya sebenarnya Kabupaten Pringsewu ya. Di situ walaupun di situ banyak perguruan, tapi insya Allah yang terbesar itu PSHT untuk Kabupaten Pringsewu. Kalau untuk basis insya Allah bisa dikatakan basis lah, karena banyak warga-warga dari Kabupaten Pringsewu. Tapi kalau saya pribadi kan saya pelaku ya orang PSHT lah ya, apa namanya, yang saya rasakan gitu kan, semua ilmu itu kan semuanya sebenarnya tujuannya baik, tapi kalau nggak baik yang saya rasakan nih, kalau nggak baik buat terutama buat badan kita pribadi nih, kalau nggak baik dia nggak bakalan jadi Mbah. Iya. Gitu, mungkin ya buat Mbahnya mungkin nggak baik lah buat kedepannya gitu kan. Sebenarnya semua perguruan, semua ilmu kanuragan, semua seperti tadi dibicarakan, semua ada memiliki tujuan yang baik. Cuma karena di situ mungkin notabene-nya dari keluarga saya sendiri tidak ada yang di perguruan PSHT. Kemudian akhirnya saya menempuh di perguruan-perguruan yang lain. Tapi notabene tetap perguruan apapun itu tergantung kita yang melakukan. Yang jelas semuanya itu bertujuan untuk kebaikan. Tapi kan nggak ikut PSHT juga, tapi sekarang apa namanya, kalau saya lihat nih ya untuk di Pakuan Ratu ini, padahal kan kalau menurut apa latar belakang sampean kan pendatang lah ya di sini ya, tapi bisa punya nama gitu loh kalau di sini gitu kan. Gitu itu. Kalau untuk masalah seperti itu, jadi yang jelas saya sendiri pendatang di Kabupaten Pakuan Ratu. Saya hadir di Pakuan Ratu karena sababiah istri saya. Tatkala itu saya menikah di tahun 2014 bulan 4. Jadi di situ oleh mertua, oleh istri, tatkala saya ingin pindahkan ke Kabupaten Pringsewu, dan di situ tidak diperbolehkan oleh mertua, sampai pada akhirnya saya sendiri harus menetap di Kabupaten Waikanan, tetapnya di Pakuan Ratu. Nah di situ mengapa? Ya kalau untuk besar tidak besarnya sebenarnya tidak terlalu besar lah. Masih banyak orang-orang yang tidak tahu siapa itu Mursalin, siapa itu Mbalin dan sebagainya, masih banyak yang tahu. Tapi kan kalau sekarang udah masuk ke sini, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi yang tahu. Amin. Tapi ini mohon maaf nih kalau nggak sopan, sekarang umur berapa Mbah? Kalau untuk umur saya sendiri masih muda. Saya kelahiran di tahun 92. Kurang lebih sekitar 33 tahun. 33 tahun, berarti kurang cuman selisih 3 tahun. Saya 95. Gitu, berarti ya bener kalau dimanggilnya Mbah. Tapi kalau 33 menurut yang mbak-mbak saya terdahulu, kalau 33 tahun berarti ada waktu 7 tahun lagi kalau mau jadi orang besar. Sampai di umur 40 tahun. Sampai di umur 40 tahun. Itu entah mitos, entah beneran, saya nggak tahu itu menurut. Ya kalau sepengalaman di dunia pembelajaran saya, jadi batas maksimal umur manusia itu adalah di umur 40 tahun. 40 tahun. Jadi di umur 40 tahun ini, tatkala di situ manusianya ini bisa berbenah. Jadi itu adalah kurun waktu kita di dunia tatkala umur 40 tahun kok keadaan kita itu dalam keadaan baik, dalam artian menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Insya Allah sampai di akhir hayat nanti itu kita pun di situ akan menjadi sosok yang baik. Tapi tatkala kita sudah mencapai di umur 40 tahun, kok kelakuan kita masih dugal, kelakuan kita masih nakal, belum bisa merubah sisi yang buruk menjadi sisi baik, itu biasanya kebanyakan itu tatkala laju di umur 40 ke atas, itu ya tetap sama seperti di umur 40 tahun ke bawah. Kurang lebih seperti itulah kalau ini mencakup masalah umur. Ya, tapi kan secara saya mata normal lah ya, saya yang lihat gitu kan, kayaknya kalau sekarang udah mulai
kelihatan tuh Mbah, bakal jadi orang gede kayaknya. Kalau bukan badannya gede, tapi orangnya gitu loh, bakal jadi orang punya wibawa gitu loh. Amin, nanti amin, ke sananya. amin, amin, amin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan Boleh, selanjutnya. boleh. Soalnya udah saya tulis banyak ini. Ini saya sering kalau di Facebook, Iya. saya juga mantau tuh Facebook sampean itu kan. Kalau sekarang kayaknya udah nggak sering baca tuh. Yang tagline-nya bagus tuh. Apa namanya? Ojo lali, Sholat lan sholawat. sholat lan selawat. Itu coba itu gimana itu? Kok bisa terbentuk seperti itu? Jadi untuk tagline perjalanan kata-kata ojo lali sholat dan sholawat itu selalu saya bawakan tatkala saya selesai melakukan pengambilan video dulu di YouTube ya. Tatkala kita masih aktif konten di YouTube, setelah kita melakukan perjalanan spiritual di malam hari, terakhir kali pasti saya sempatkan kata-kata ojo lali sholat lan sholawat. Kenapa? Sebentar Pak, saya potong. Yang pertamanya itu ada NB. Iya, itu NB-nya itu apa? NB.2 ojo lali sholat lan sholawat gitu. NB itu nambah. Oh, nambah. Jadi NB itu nambah, jadi nambah ojo lali sholat lan sholawat. Jadi tagline ini perjalanan spiritual bagi diri saya sendiri. Jadi tatkala saya sedang merenung di malam hari, kira-kira kata-kata yang mudah untuk diingat orang, bermanfaat untuk orang ini apa? Dan pada akhirnya di situ timbullah sebuah bisikan. Iki lo kata-kata sing apik. Ojo lali sholat lan sholawat. Lan sholawat. Kenapa kok seperti itu? Ya benar, karena tatkala kita hidup di dunia khususnya orang Islam ya. Dunia orang Islam, ojo lali sholat. Kenapa kok sholat? Karena itu adalah perintah yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selaku umat Islam di dunia khususnya yang masih hidup, kalau yang sudah mati enggak ya. Yang masih hidup di situ itu diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Syukur bisa dibarengi dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi kata-kata ini kan mudah diingat, sedikit tapi penuh dengan makna. Ojo lali sholat. Jadi kita sebagai umat Islam jangan sampai melupakan yang namanya sholat 5 waktu, karena itulah tanduran kita, tanaman kita tatkala kita masih di dunia, dan itu bisa kita panen nanti tatkala kita sudah meninggal dan berhadapan dengan Allah SWT. Kemudian yang kedua di situ ojo lali sholat lan sholawat. Kenapa kok sholawat? Jadi sholawat ini tadi itu banyak mengandung sebuah khasiat. Dan dari sholawat sendiri tidak perlu ijazah khusus dari seorang guru, itu boleh langsung kita lakukan. Berbeda dengan asma, hijib dan lain sebagainya, itu kan kita perlu ijazah atau baiatan khusus. Tapi kalau untuk sholawat ini tadi, siapapun itu boleh mengerjakan dan boleh membaca. Dan dengan sholawat ini tadi kita bisa melunakkan dalam artian melunakkan hati lah khususnya, hati yang keras, hati yang di situ susah untuk mendengarkan apa namanya nasihat dari orang lain. Tatkala kita mau membaca sholawat, tatkala kita mau mendawamkan sholawat, tatkala kita mau mengistiqomahkan sholawat, insya Allah hati yang tadinya keras itu bisa menjadi lunak dan bisa menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Jadi itu tagline saya dari perjalanan spiritual yang sampai akhirnya keluarlah ojo lali sholat lan sholawat. Luar biasa. Buat dulu subscriber khususnya, niatnya cuma mau bikin konten, nggak tahu nyampe sini alhamdulillah banyak apa ya yang saya dapatkan gitu loh. Iya, terutama siraman silaturahmi ini loh, gitu kan, siraman rohaninya luar biasa gitu loh. Sebenarnya udah luar biasa Mbah kalau yang saya rasa ini ya, ngobrol dekat kayak gini, apalagi di depan kamera, nggak semua orang bisa ngobrol di depan kamera loh. Nah itu kalau kayaknya udah bagus lah, kalau menurut saya udah bagus lah. Kalau beberapa orang yang saya temuin gitu loh, nggak semua orang bisa lancar ngobrol di depan kayak gini gitu loh. Itu ya, ini kalau menurut saya tanda-tanda bagian mau jadi orang besar. Amin, amin, amin. Jadi apa namanya, yang jelas kita butuh dukungan, kita butuh doa, bukan untuk saya tapi untuk kita semua. Amin. Jadi bersama-sama kita berdoa agar kita ini tatkala hidup di dunia itu bisa menjadi sosok seorang yang bermanfaat dan berguna bagi sesama, dan khususnya bagi keluarga lah. Jangan sampai kita menjadi sosok seorang manusia yang apa namanya berkelakuan yang tidak baik dan menimbulkan malu untuk keluarga. Kita lanjut ke channel YouTube sampean. Itu gimana itu sekarang perjalanannya? Jadi ini kalau intinya kalau sekarang, jadi saya mohon maaf saya intinya kalau sekarang kan ini masuk
pure ke channel saya semua Ya, gitu. Mohon maaf ini. Ya, siap. Gitu kan. Jadi gimana itu perjalanannya? Kalau untuk channel YouTube saya sendiri terus terang itu saya sudah vakum kurang lebih 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun sama sekali tidak mengupload video. Walaupun ada sedikit video pengobatan yang saya upload, cuman itu kurang lebih 3 tahun vakum. Di situ penyebab faktor vakum saya di dunia per YouTubean, satu, ini kan karena kita perjalanannya malam, dan di situ kita banyak kru, banyak orang-orang yang ikut terlibat di dalamnya, sampai akhirnya mungkin satu mengganggu waktu mereka istirahat dan sebagainya. Jadi akhirnya saya putuskan untuk vakum di dunia per YouTubean. Padahal di situ merintis itu sudah sangat lama ya. Saya dulu merintis dari mulai HP Xiaomi 4A. Saya juga masih pakai Xiaomi sekarang. Jadi dulu merintis itu di Xiaomi 4A sampai akhirnya mendapatkan 1000 subscribe. Dan kalau di YouTube apa monet atau apa bahasanya? Iya, monet. Jadi sampai ke monet. Alhamdulillah turun AdSense pertama di situ dulu. Tapi udah dapat pin itunya udah ya? Alhamdulillah seketika itu udah ya? Alhamdulillah pin AdSense. Iya, pin kertas putih. Ya, udah itu. Alhamdulillah sudah. Untuk yang pertama itu sudah. Jadi dulu kita ngambil nyuruh kawan Rifki ya. Rifki salah satu anak-anak yang belajar di rumah. Itu Rifki saya suruh mengambilkan, Ki, AdSense ini sudah datang. Ada di kantor pos Negara Ratu. Akhirnya dia suruh berangkat, ambilan. Di situ rasa syukur saya. Berarti itu ada satu titik terang. Iya. Karena yang jelas, tatkala kita ngonten, itu perlu sebuah kekonsistenan. Benar. Kemudian tidak usah malu-malu, karena banyak orang yang mencemooh kita. Benar. Tatkala kita membuat konten, tatkala kita aktif di sosial media, tentu saja di situ banyak orang yang mencemooh dan memandang kita dengan sebelah mata. Tapi pandangan sebelah mata ini bisa kita buktikan tatkala akun kita ini berkembang dan kita bisa menghasilkan sebuah dolar, pundi-pundi rupiah dari konten-konten kita. Jadi omongan-omongan yang seperti itu kita bisa bayarkan secara lunas. Cuman di situ saya sendiri itu memutuskan untuk vakum, yaitu tadi, satu, kita melibatkan banyak orang, kemudian kita terlibat di perjalanan dunia malam. Jadi tatkala kita membuat konten itu harus malam hari, sampai akhirnya saya sendiri merasa lelah untuk keluar perjalanan malam. Sampai akhirnya saya putuskan saya off di dunia per YouTubean dan saya fokus untuk di dunia pengobatan dan berdiam diri di rumah. Sebenarnya kalau mau kita upload lagi berbalik ke dunia pengobatan, mungkin ya sayang sebenarnya sudah viewer mencapai 3000 sekian. Ya kemungkinan besar masih bisa kita aktifkan. Cuman itu tadi saya akhirnya memutuskan untuk vakum di dunia per YouTubean dan memilih berdiam diri di rumah lah, fokus untuk pengobatan dan menolong umat yang memerlukan. Tapi sebenarnya kalau udah pin udah datang, udah menit semua, itu tinggal kita rutin upload, itu udah jadi sebenarnya. Iya, karena itu yang saya rasakan. Yang saya rasakan berat itu kan dulu dari YouTube ini, tatkala kita awal ngonten, awal kita perlu 1000 subscribe, kemudian perlu 4000 jam tayang. Setelah 2 ini selesai, kita dapat AdSense yang pertama. Nah, AdSense yang kedua ini kita memerlukan $100. Nah, $100 ini saya rasakan tatkala saya upload video ini, saya nonton ternyata dolar ini nggak naik. Akhirnya timbullah rasa lelah. Sampai akhirnya memutuskan, wes lah, off-air lah, dilanjutin kalau ini ya buka kapan buka $100. Kalau itu dolar saya dulu sudah mencapai, kalau nggak salah sudah di angka berapa dulu ya, 23 dolar lah kalau nggak salah dulu. Itu udah lumayan padahal itu. Sebenarnya tinggal melanjut, cuma pada akhirnya alah kalau ini kok kesel, akhirnya sudahlah kita putuskan untuk off di dunia per YouTubean. Tapi sebenarnya sayang banget itu. Terus nasib krunya gimana sekarang? Kalau untuk nasib krunya sendiri, karena kru-kru dulu itu kan notabene-nya adalah anak-anak yang ikut kegiatan di rumah. Jadi kita di rumah itu kan dulu ada kegiatan tatkala malam Selasa kita manakipan, kita istighozan. Nah, biasanya selesai kita istighozah, selesai kita manakib, malamnya selesai acara, kita lanjut pembuatan konten. Nah, ternyata membahas dan sebagainya, anak-anak ini mulai kendor kenyataan di dunia keistiqomahan, mulai kendor kenyataan di dunia
untuk istighosah dan sebagainya, dan lebih aktif di dunia maya. Lebih suka tatkala mereka ini berhadapan di kamera dibandingkan dengan istighosah, manakun dan sebagainya. Padahal kalau saya pribadi, itu yang terpenting adalah tatkala kita melakukan hal yang positif dan itu dilakukan dengan sebuah keistiqomahan. Tapi dari anak-anak ini sendiri mungkin merasa jenuh lah, mereka lebih senang berhadapan di kamera. Tatkala mereka di-upload ini mereka senang, tapi tatkala diajak ayo sesuk rutinan, ini kan dor kenyataan. Jadi situ iki ndak bagus ini kalau saya aktif di dunia per-YouTubean terus, alhasil anak-anak ini untuk istighosah dia kendor, akhiratnya tapi kurang tatkala dia syuting dia senang. Jadi di situ lebih memilih dunia daripada akhirat. Padahal kan di situ sudah jelas, tatkala kita ini membela agama Allah, tatkala ini membela akhirat, dunia ini akan katut, melu. Tapi tatkala kita terus mengejar dunia, padahal dunia ini kan tidak ada ujung, karena bulat loh. Jadi kan di sini nggak ada ujung, muter. Tatkala kita terus mengejar dunia, ya di situ akhirat itu kalah. Yang benar itu sebenarnya tatkala kita memperjuangkan akhirat, tatkala kita memperjuangkan agama Allah SWT, di situ dunia akan mengikuti kita. Jadi seperti itulah kurang lebih perjalanan dari channel YouTube Murca Alin Gondrong yang pada akhirnya memutuskan untuk off. Tapi mudah-mudahan kalau udah masuk ke sini ya ada gerakan lagi, tergerak lagi. Amin. Semoga nanti bisa mengumpulkan kru-kru lama lah. Kita reunian kembali. Tapi ini mohon maaf Mbah, ditarik ke belakang, tapi basicnya dari pondok ya sampean. Kalau untuk membahas masalah pondok pesantren, di situ mondok tapi numpang turu, pindah turu. Jadi pengalaman di pondok pesantren, saya sendiri dulu awal mondok di tahun 2004 setelah lulus SD ya. 2004 di Pondok Pesantren Al Hidayah Keputran. Pendiri pondok pesantren beliau Mbah Yai Khudori almarhum. Kemudian sekarang diteruskan oleh anak beliau Mbah Yai Imam Asrori wa Zujad wa Ahli Badil Kiram, dan kemudian dengan Abah Zainal Effendi berikut dengan seluruh guru-guru yang lain. Salam takzim untuk romo-romo Yai saya, semoga ilmu yang telah diajarkan, ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat. Ya walaupun belum 100% saya lakukan, ya semoga-moga ilmu yang telah diberikan, ilmu yang telah diijazahkan, ilmu yang telah diajarkan, semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan terkhusus untuk orang banyak. Jadi kalau untuk masalah mondok dan mondok, saya pernah mondok kurang lebih 6 tahun lah. Tapi masih kurang banyak sebenarnya. Aduh, mantap saya dari awal tuh juga saya kira cuman ngobrol-ngobrol biasa ya. Ternyata siraman rohaninya luar biasa gitu loh. Omongannya tuh nggak semua orang, kalau bahasa kerennya ya, public speakingnya tuh bagus. Public speakingnya bagus gitu loh. 6 tahun, berarti kalau di luaran, kalau pas ada acara, terutama kalau ibarat nih, saya mau lahiran anak nih, kalau suruh ceramah gitu berarti siap ya Mbah ya? Insya Allah kalau ada undangan ya? Insya Allah bisa ceramah, insya Allah bisa hadron, kita ada anak-anak yang hadron, insya Allah bisa. Jadi buat dulur-dulur yang ada di mana, khususnya di ya Pakon Ratu inilah, kalau butuh penceramah, hadroh, pengobatan, di sini tempatnya ada semua kalau di sini. Pokoknya kalau setelah saya ngobrol berapa menit ya adalah 15 menitan saya ngobrol orang multi. Sebenarnya larinya mau kemana kok semua kayaknya di ini semua gitu loh, digasak semua gitu loh. Jadi di situ begini kan. Dulu tatkala saya mondok, kiai saya pernah bilang, bocah lewes bali mondok kuwi kudu dadi singkong. Jadi mengapa kok dikatakan singkong? Jadi singkong ini dibuat apa-apa enak. Jadi singkong itu bisa dibuat keripik, bisa digawe oyek, bisa digawe manggleng, bisa direbus, digodok, dipangan langsung enak. Tapi jangan jadi singkong yang magel. Magel dalam artian singkong yang magel ya. Magel itu ya pokoknya nggak kenal lah. Iya, nggak kenal. Jadi dipangan nggak enak, diguang eman-eman. Jadi kita itu tatkala sudah pulang dari pondok pesantren, kalau bisa menjadi singkong yang bisa menempatkan diri kita dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Jadi kita tidak perlu berpikiran fanatik. Jadi tatkala kita berhadapan dengan orang yang yakna, dalam artian di situ orang yang jauh
dari perintah agama, yang gerombolan orang-orang yang amitnya ngomong banyak melakukan hal maksiat, ya tetap kita harus serawung, tetap kita harus rangkul. Siapa tahu lantaran tatkala kita berserawung dengan mereka, berkenan mereka, suatu saat mereka bisa katut oleh kita, tapi jangan sampai kita yang katut dengan mereka. Atau mungkin ini ya Mbah, darah teratenya mungkin masih ada. Karena kan gini, yang saya pelajari itu udah mutlak dari sananya ya. Kalau terate itu kan bahasanya bunga terate itu. Bunga terate itu bisa hidup di mana saja kan loh. Kayak sampean kan kalau saya lihat di konten kreator oke, pengobatan oke, politik saya kemarin mantau juga oke. Jadi orang ini mau kemana gitu loh. Jadi ya. Jadi orang itu biar susah melihat kita ya. Jadi kita tidak fokus ke satu tujuan, tapi semua kita kerjakan. Tapi harus bisa kita kuasai semua. Jadi kalau saya pribadi itu punya prinsip, kita itu harus menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Benar. Orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Jadi seperti itu. Jadi kita tuh harus menjadi seorang pemain, bukan hanya penonton. Kalau penonton itu mudah, apalagi mencemooh. Bener. Allah konten ini nggak guna, itu mudah. Tapi coba kalian langsung praktekkan untuk menjadi seorang pemain dan menjadi seorang kreator yang harus penuh dengan perjuangan. Iya, jajak ngomong dengan kamera ini. Kita lanjut ya Mbak ya. Boleh. Apa namanya? Ini mungkin pertanyaan terakhir lah ya. Sekarang yang lagi diaktifin, lagi ditekunin kemana nih arahnya nih? Kalau untuk saat ini kita masih aktif di dunia perdebusan ya, karena kita di rumah membuka padepokan Macan Sewu Lampung yang isinya di dalam itu mempelajari dunia spiritual. Mana Mbah? Gimana? Dari awal dulu itu kayaknya sebelum Macan Sewu Lampung ada tuh, itu boleh nggak tuh? Boleh ya. Jadi awal dulu saya perjalanan spiritual di perdebusan itu guru saya beliau Raden Mas Winarko dan Raden Mas Winarno itu membaiatkan saya, membelajarkan saya di dunia perdebusan. Tapi pada akhirnya kita ada sedikit terjadi konflik ya. Dulu kita aktif di Debus Singa Jabal Uhud, tapi terjadi sebuah konflik lah, di tengah sebuah konflik. Pada akhirnya saya memutuskan untuk membuat padepokan sendiri, dan itu pun tidak semata-mata langsung saya buka, tidak. Jadi itu melalui perjalanan spiritual yang amat sangat panjang, di mana saya di situ langsung konsultasi dengan guru saya yang satunya berada di Kabupaten Pringsewu. Kowe iso ndak iso balik dhisik nang Pringsewu. Setelah saya pulang ke Kabupaten Pringsewu, kowe ndak iso kudu balik nang Banten. Jadi saya pulang lagi ke Banten. Di situ saya disarankan untuk berziarah kembali di makam-makam wali Banten, dan terakhir di situ saya berziarah di Banten di kampung Cibanten ya, Panglima Kumbang, di makamnya Panglima Kumbang. Dan di situ guru saya bilang, Lin, engko lek kowe ziarah makam ngene Panglima Kumbang, tatkala engko mulai tahlil kok enek ketukan tongkat dari Panglima Kumbang ini tadi, berarti di situ beliau itu hadir, berada di tengah-tengah kamu. Nah, tatkala saya berziarah dengan kawan-kawan terakhir di Banten, di situ saya tatkala tahlil, ini bukan hanya saya mendengarkan. Jadi kawan-kawan yang di belakang itu pun dengar. Jadi bukan hanya ketukan tongkat yang bunyi, tapi raungan seekor macan yang amat sangat besar. Iki mulai jadi sampai tahlil ini selesai, dan terakhir ditutup dengan ketukan tongkat 3 kali. Nah, sampai akhirnya di situ keluarlah padepokan yang baru, yaitu Macan Sewu Lampung. Jadi setelah saya pulang dari Banten, saya konsultasi dengan kawan-kawan yang lain, saya akan mendirikan sebuah padepokan yang baru, yaitu Macan Sewu Lampung, yang di dunia tetap di situ kita di perdebusan, kita kembangkan lagi ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kita. Kemudian di situ kita berada di dunia pengobatan, dan kita kemarin sempat belajar kembali ya, karena saya itu orangnya suka belajar dan suka pengalaman. Jadi sering ngeluyur lah mencari guru-guru yang lain. Jadi saya kemarin sempat belajar kembali itu di tahun 2025 ini. Jadi tahun baru, ilmu baru. Jadi saya kemarin sempat belajar di dunia totok saraf jari petir. Dan alhamdulillah ilmunya sedikit banyak bermanfaat lah.
dan sudah banyak orang yang merasakan, alhamdulillah diberikan kesehatan dan diberikan kesembuhan dengan lantaran tetap saraf jari petir. Dan untuk pengobatan kita buka setiap hari di rumah. Jadi kalau untuk yang dekat, yang jauh boleh, untuk kawan-kawan semua yang sedang menyaksikan. Kalau untuk mau berobat di Padepokan Macan Sewu Lampung, bisa langsung datang ke rumah. Itu kita stand dari jam 9 pagi sampai di jam 9 malam. Kalau untuk tarif, nah ini biasanya kan orang-orang banyak nih tanya, Mas pengobatan ini sampai bayarnya piro? Nah kalau untuk tarif saya sendiri dari awal sampai akhir, karena saya mengingat pesan dari guru saya, Lin, lek ngasih kopi balik kok ibumu ngasih mandi, ibumu ngasih payu, jangan sesekali kamu memasang tarif. Jadi kalau untuk pengobatan sendiri saya tidak pernah memasang tarif. Jadi di situ nominalnya seikhlas yang memberikan yang diobati. Jadi tidak ada tarif sama sekali Lur ya. Ini perlu difahami. Jadi kalau ada yang bilang berobat mengenai Mbah Lin, pengobatan saya itu bayar sekian-sekian, enggak, itu semuanya bohong. Jadi di situ saya pengobatan seikhlasnya. Itu ada yang kurang tadi apa? Apa itu? Lokasi. Kalau ada yang jauh kan kita nggak tahu tuh. Oh boleh. Lokasinya di mana tuh? Jadi untuk koordinat lokasi. Jadi kita berada di Kampung Tanjung Agung. SP 3B Pakuwon Ratu, Kabupaten Waikanan. Tepatnya di Jalan Jambu pinggir aspal. Di kediaman Mbah Lin atau di Padepokan Macan Sewu Lampung. Lur, kalau yang mau pengobatan apa aja di sini ada? Insya Allah bisa. Jadi untuk medis ini kan biasanya sebenarnya ini kita dunia sudah maju dan modern ya. Tapi di situ masih banyak kelakuan orang-orang yang menurut saya sendiri itu kurang kerjaan. Jadi beberapa pasien saya ini banyak yang terjadi kendala-kendala yang non medis. Yang di situ terkena santet, terkena jengges, kemudian warung yang tadinya ramai mulai sepi. Jadi itu banyak hal-hal yang kalau orang yang tidak percaya lah. Kalau saya sendiri, karena saya sendiri manusia dan manusia ini berhidup berdampingan dengan perkara yang tidak kelihatan mata. Jadi kalau untuk saya sendiri saya percaya. Jadi adanya santet, adanya jengges, adanya guna-guna sebagainya itu saya percaya. Jadi untuk pengobatan kita insya Allah bisa di dunia medis dan non medis. Cuma tetap itu saya bukan sebagai penyembuh. Saya hanya sebuah perantara. Kalau untuk kesembuhan kita serahkan kembali ke Allah SWT. Kayak tadi itu yang sebelum saya datang ke sini nih, itu kayaknya tadi ada pasien itu ya. Bahasanya kalau di sini pasien apa? Pasien lah. Jadi kita menampung segala keluh kesah dari orang-orang yang datang. Karena orang-orang ke sini ya yang jelas bukan membawa sebuah kesenangan, tapi tatkala hadir jelas membawa kesedihan. Tapi biasanya tatkala kesedihan ini sudah berakhir, sudah digantikan dengan kesenangan, ini lupa. Nah ini yang tidak benar. Jadi di situ tatkala kita susah, dengan siapa kita susah, ya kita harus bahagia dengan orang yang tatkala kita susah. Nah kalau untuk pasien yang tadi datang ini karena apa ya? Saya tadi berjanjian dengan beliau. Ini sebelum ada orang. Ini tatkala sebelum beliau datang kurang lebih jangka waktu 5 menit lah, ada orang yang datang. Jadi itu minta isi badan. Pengisian badan bisa ya? Pengisian badan. Jadi pengisian badan yang digunakan untuk menjaga diri, menjaga diri dari gangguan orang-orang jahat, menjaga diri dari gangguan senjata tajam dan sebagainya. Cuma tetap saya berpesan, tatkala saya mengisi badan jenengan, tatkala saya mengisi badan orang-orang yang meminta, itu saya selalu berpesan, ojo adigung adiguno, lek iso tetap sabar, andap asor, dan pakailah ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk. Jangan pakai ilmu kapuk, soyong ngembang dan sebagainya. Jangan. Jadi jangan sesekali tatkala kita punya sebuah ilmu, terus kita adigung merasa lebih hebat, merasa lebih kuat dari orang itu, jangan. Jadi selalu saya pesankan kepada orang-orang yang datang ke sini, ojo adigung adiguno, jangan besar kepala dan tetap rendah hati. Tapi itu kalau udah diisi terus ternyata pelaksanaan dia di lapangan buat kesombongan nih, itu gimana itu? Apa udah gugur dari sampean? Apa gimana itu ke depannya? Apa tetap kena dosa? Gimana bahasanya? Kalau untuk di lapangan sendiri itu gimana? Ya banyak ya pengalaman seperti itu. Kita kalau sudah saya pesankan, kemudian kok
kelakuan anak ini sendiri tatkala berada di lapangan terus kok langsung nyekel pisau diiris-iris langsung saya katakan, saya jaminkan Anda akan mempan. Jadi imbal baliknya seperti itu. Tatkala tidak digunakan dengan kesemuanya, insya Allah dengan sendirinya ini ilmunya akan keluar. Jadi memang tatkala kepepet nih, tatkala ada orang kok langsung ngarat udah dek, ini pisau ini insya Allah tidak nyampe ke badan. Ataupun nyampe ke badan, insya Allah tidak sampai tembus. Tapi tatkala langsung spontanitas, kok digunakan untuk sombong, saya jamin jebol. Jadi imbal baliknya kurang lebih seperti itulah. Dulu lagi buat orang-orang yang udah nyampe ke sini, pengisian ke sini, dengerin ini. Nggak buat sombong-sombongan di luar gitu kan? Jadi jangan gunakan ilmu yang telah dibaiatkan, ilmu yang telah disiapkan untuk sebuah kesombongan. Tetap jadilah orang yang sabar, orang yang merunduk. Jadi semakin beri semakin merunduk. Ojo sombong dengan apa yang jenengan punya saat ini. Karena Allah itu mudah untuk membalikkan segala-galanya. Ya, benar. Baik Bah, terima kasih waktunya. Kita ini udah 45 menit kita ngobrol. Siap. Nggak kerasa badan saya udah kebiasa. Segitu aja. Pokoknya buat waktunya, buat apa lagi ya? Hidangannya di sini gitu kan, buat kopinya saya ucapkan banyak terima kasih banget waktunya. Terima kasih kembali. Cuman bisa saya mengucapkan terima kasih Mbah. Nggak ada yang lain gitu kan. Terus buat dulur-dulur sebelum saya akhiri ya, alangkah lebih baiknya jangan lupa buat dulur untuk mendukung channel YouTube Hidayat 22 ini dengan cara di like, comment, and subscribe YouTube-nya Hidayat 22. Tadi channel sahabat apa? Bisa diulangi? Oke, boleh. Jadi dukung juga di situ walaupun tidak selalu aktif, tapi silakan jenengan buka kembali di YouTube, di channel YouTube Murca Alin Gondrong. Kemudian di TikTok ada Macan Sewu. Kemudian di Facebook kita juga aktif, di situ ada Murca Alin. Saya selalu berusaha untuk tagline terakhir, ojo lali sholat lan sholawat. Oke, dulur-dulur segitu aja ya buat pemirsa yang ada di sana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.